Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali lagi malam hari ini Allah berikan kita kesempatan berupa waktu yang luang dan juga kesehatan berupa tubuh yang sehat, Bapak Ibu, sehingga malam hari ini kita bisa menghadiri majelis virtual kita di Hijrah Bersama UAS. Masya Allah. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semuanya? Katakan sehat kalau Bapak Ibu sehat di kolom komentar. Sehat, Masya Allah Pak Raden. Oke, kita mulai ya. Sehat, Masya Allah. Oke. Keren. Baik, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam kondisi sehat walafiat, ya, fisiknya dan juga hatinya, ya, sehat semuanya, berkah selalu melimpah, bahagia tentunya. Bapak Ibu, senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya di malam hari ini. Waduh, ada yang sakit gigi. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan sakit giginya jadi penggugur dosa. Amin Allahumma amin. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Kembali lagi malam hari ini kita akan belajar bersama guru kita, Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, ya, untuk mengkaji ayat-ayat Allah, untuk mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW, dan tentunya saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Bapak Ibu pasti sudah nggak sabar ingin langsung dengarkan begitu ya. Ya, majelis-majelis seperti ini tentu sangat diharapkan untuk kita semuanya, karena satu hal yang pasti dari seorang manusia begitu Bapak Ibu, kita akan mengalami yang namanya futur, ya, futur iman, naik turun itu biasa, wajar. Karena kita bukan malaikat, beda sama malaikat. Kalau malaikat tuh imannya naik terus gitu ya. Tapi kalau manusia kadang semangat, kadang lesu gitu ya. Dan itu sangat wajar. Dan bagaimana Bapak Ibu supaya kita bisa kembali, ya, nge-charge gitu, kembali semangat lagi ibadah, kembali semangat lagi taat. Salah satunya adalah Bapak Ibu dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena di majelis ilmu insya Allah Bapak Ibu akan dapatkan nasihat, Bapak Ibu akan bisa bertemu kalau secara offline begitu, bertemu dengan saudara-saudara muslim seiman, ya, dengan seperti itu ya insya Allah itu cara kita untuk kembali yang ngisi baterai iman kita gitu, kembali tercharger. Ya, mudah-mudahan salah satunya lewat majelis kita, ya, majelis Hijrah Bersama UAS ini Bapak Ibu juga bisa nge-charge kembali iman kita. Ya, amin Allahumma amin. Bapak Ibu terima kasih 315 orang yang sudah bergabung. Saya mengajak Bapak Ibu untuk pertama buka kameranya, ya, dalam rangka kita menghargai majelis, dalam rangka kita menghormati guru begitu, ya, supaya Bapak Ibu tidak nyambil-nyambil, supaya tidak ada prasangka di antara kita, jangan-jangan yang tutup kamera tidur, ya, takutnya kalau tidur yang nanti yang nyimak bukan manusia, makhluk halus, ya. Bercanda. Ya, makanya Bapak Ibu kami mengajak Bapak Ibu untuk buka kamera, ya, buka kamera. Untuk Bapak Ibu yang mungkin kendala atau sedang dalam perjalanan safar gitu atau uzur, untuk Bapak Ibu yang menyusui, ibu-ibu yang menyusui, Bapak nggak mungkin ya. Ibu-ibu yang menyusui boleh di off cam. Mari kita siapkan juga catatannya Bapak Ibu, karena nanti akan ada sesi tanya jawab juga supaya nyambung dengan materi, dan catatan itu juga tentunya dalam rangka untuk kita bisa menyampaikan kepada orang lain setelah kajian. Sepakat ya? Oke, saya pengen
pengen melihat semangat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah siap untuk menyimak majelis pada malam hari ini, coba ketikan siap dan diakhiri dengan emotikon tertentu. Emotikon, terserah emotikon apa. Ya, di kolom komentar. Saya ingin tahu menandakan kesiapan Bapak Ibu mau belajar malam hari ini. Siap. Ayo, kan kasih emotikon terbaik. Jempol. Oke, barakallah. Terima kasih yang sudah merespon. Baik. Mantap. Langsung saja Bapak Ibu, kita awali majelis kita dengan membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fiddin wa'alimna ta'wil. Baik, malam hari ini Bapak Ibu kita akan belajar tentang fikih keluarga dengan subjudul menjaga harmoni di tengah ujian hidup begitu. Kita langsung saja Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah siap dan guru kita juga sudah berada di tengah-tengah kita, ya. Pastikan Bapak Ibu menyimak dengan saksama, tidak nyambil-nyambil, open kamera dan siapkan pertanyaan. Nanti akan ada beberapa orang yang bisa interaksi langsung, bertanya langsung bersama guru. Kepada yang kami muliakan, guru kita Ustaz Abdul Somad, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat jamaah hijrah bersama Ustadz Abdul Somad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah ajarkan pada kami ilmu yang bermanfaat. Wanfa'na bima 'allamtana, berikan manfaat atas semua yang sudah kami baca, kami dengar, kami fikirkan, ada gunanya untuk hidup kami. Waj'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang berpikir lurus. Allahumma aftah qulubana, bukakan pintu hati kami. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Judul kita malam ini menjaga harmoni di tengah ujian hidup. Poin yang pertama, surat Al-Balad ayat 4. Surat Al-Balad ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia itu dalam kabad. Kabad itu tafsirnya masyaqqah. Kesulitan, kesusahan, kepayahan. Jangan sampai ketika kita sedang menjalani ujian, kita sangka kita aja yang ujian. Orang lagi libur. Mindsetnya diluruskan dulu. Semua orang ini ujian. Orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Islam, tak Islam, ateis, agnostik, pejabat, rakyat jelata, politikus. Semua orang ujian. Yang membuat berat itu sebetulnya bukan ujiannya. Yang membuat berat itu adalah pikiran kita bahwa cuman kita yang ujian. Orang lain liburan. Apalagi kita sedang kena ujian, buka TikTok, buka FB, kok mereka enak ya? Padahal kepalsuan semua itu. Pahami bahwa hidup ini memang ujian. Sama seperti orang masuk ke dalam ruangan, komplain dia. Kok banyak kali pertanyaan ujiannya? Loh, orang masuk di ruang SNMPTN. Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Salah masuk ruangan. Ini memang tempatnya ujian. Sama macam orang pergi ke laut, komplain. Ini kok anginnya kencang, ombaknya. Lah, ini namanya laut. Saya sangka laut nggak begini, ya ini laut. Kalau air nggak ada ombaknya itu kolam renang. Jadi
pahami baik-baik bahwa ini namanya hidup. Dari mulai masuk ke rahim ujian, keluar dari rahim ujian, lewat masa kecil ujian, lewat balita ujian. Sampailah seumur saya ini sekarang masih ujian. Sampai kapanlah berakhirnya ujian ini? Dulu kita mikir enak ya nanti kalau udah kuliah nggak pakai baju seragam lagi, rambut boleh gondrong, baju udah nggak perlu masuk ke dalam. Saya paling malas dulu baju masuk ke dalam. Ternyata setelah kuliah lain pula bebannya. Mesti buat makalah, mesti presentasi. Kayaknya enak nanti ini kalau udah selesai kuliah ini. Udah nggak masuk-masuk kelas lagi, tinggal nulis tesis saja, disertasi. 2 tahun nggak bergerak. Judul sudah diterima, sibuk. S2 3 bulan saya nggak dapat judul. Katanya kalau udah selesai materi enak. Kayaknya nanti kalau udah tamat, enak ini udah selesai. Tamat kuliah, bingung mau kerja di mana. Nanti kalau udah lulus PNS jadi dosen, enak ini. Jadi sebetulnya kita tidak pernah menikmati hidup. Kita selalu menyusahkan diri, menyusahkan pikiran kita dengan hidup. Kita berkeluh kesah. Maka Allah mau kita sadar bahwa hidup ini kita tidak minta, ya Allah hilangkanlah ombak ini, enggak. Kuatkan aku mengarungi ombak ini. Karena ombak-ombak ini hanya akan mengeluarkan alumni nakhoda yang luar biasa. Kalau dia naik kapal tongkang di tengah samudra Atlantik, itu nakhoda yang luar biasa. Tapi kalau cuma naik perahu karet di dalam kolam renang, itu anak TK. Jadi Allah semakin kencang anginnya, semakin dahsyat ombaknya, karena dia menginginkan ada sesuatu yang hebat untuk kita. Pahami ini dengan baik. Orang-orang yang pergi ke tengah laut, malah bule-bule datang ini ke Riau ini. Karena menurut mereka ombak di laut itu kurang dahsyat. Ada yang lebih hebat lagi di Sungai Kampar. Ketika bertemunya Sungai Kampar dengan laut di sana, di Teluk Meranti namanya Bono. Begulung dia. Kalau dilewati itu pakai speedboat, terbalik speedboatnya. Itu yang dikejar oleh bule-bule itu. Mereka ingin mencari yang lebih ekstrim, yang lebih menantang. Ini memang unik hidup ini. Kemarin saya dapat berita ada orang bule barat, orang kaya. Rumahnya besar, duitnya banyak, kerjanya mapan. Matinya panjat tebing, jatuh. Apa lagi yang dicarinya itu? Cobalah dulu pikir. Kalau kita lah jadi dia itu, duit banyak, rumah besar, mapan, motor, mobil ada. Ngapain lagi pergi panjat tebing? Menyusah-nyusahkan. Orang kita bilang kurang kerjaan aja. Tapi memang dia mencari beban. Nah itu, jadi pahami dengan baik. Hakikat hidup adalah surat Al-Balad ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Memang kamu diciptakan di dunia ini untuk melewati tantangan. Lewatilah itu dengan baik. Oke, setelah kita paham, baru masuk ke yang kedua. Surat Al-Qalam ayat 1. Qalam artinya pena. Nun. Wal qalam demi qalam. Wa ma yasturun dan apa yang sudah dituliskan pena. Apa yang sudah dituliskan pena. Tadi kan sudah paham secara umum nih. Umum bahwa hidup ini akan menghadapi berbagai macam. Udah jelas. Nah, sekarang detailnya. Pada hari Jumat pagi keluar dari rumah. Tiba-tiba
token habis, makalah nggak jadi. Ketika naik motor, minyaknya habis. Helmnya nggak tahu siapa yang minjam. Mau sampai ke kampus, ada pula razia kena tilang. Dompet pula tinggal. Sampai ke kampus, presentasi makalah belum siap. Fotokopi pula tak mau terima. Flash disk pula kena virus. Hari naas nggak ada tanggalnya. Hari sial nggak ada tanggalnya. Gimana kita bisa memahami ini? Wal qalam, pena, wa ma yasturun, dan apa yang sudah dituliskan oleh pena. Ada buku yang ditulis oleh Gus Dim, Kiai Haji Dimyati Romli, Mursyid Torekot Qadiriyah wan Naqsabandiyah di Jombang. Judul bukunya saya dikasih, Podo kabeh wis ono tulisane. Podo kabeh semua wis ono tulisane. Semua sudah ada tulisannya. Kita tinggal melewatinya aja. Tapi tolong jangan dipahami kalimat ini jadi apatis. Kalimat ini dipahami setelah kita berencana, berbuat, berdoa, bertawakal. Berencana besok mau buat apa. Berbuat, berdoa, bertawakal. Ternyata terjadi di luar prediksi. Bagaimana supaya kita bisa harmoni menjalani hidup? Podo kabeh wis ono tulisan. Bahasa Al-Qur'annya wal qalami wa ma yasturun. Apa yang sudah tertulis. Bahasa Arabnya maktub. Maktub artinya tertulis. Sudah tertulis. Tapi jangan diucapkan sebelum. Ini hanya bisa diucapkan setelah. Setelah melewati 4 fase. Berencana, berbuat, berdoa, bertawakal. Terjadi di luar prediksi. Bagaimana berdamai dengan alam. Bagaimana berdamai dengan diri. Nun wal qalami wa ma yastur. Maktub. Podo kabeh wis ono tulisannya. Karena kalau tidak, kita akan menjadi orang yang kecewa, depresi, anxiety, stres, narkoba. Kemana-mana itu larinya. Hidup ini apa yang Anda pikirkan. Itulah hidup. Yang ada di dalam pikiran ini apa? Emosi. Marah, benci, kecewa, takut, sedih. Emosi itu selalu orang memahami emosi itu marah. Marah salah satu dari emosi. Emosi itu artinya senang itu juga emosi. Senang, susah, benci, kecewa, marah, cinta, bahagia, itu emosi semua. Selama kita masih hidup, emosi itu ada. Makanya dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah, orang-orang yang menjadi penolong agama Allah, orang-orang yang berserah diri pada Allah, la khaufun alaihim, mereka tidak merasa takut, walahum yahzanun, mereka tidak merasa sedih. Emosi tadi katanya banyak, iya, tapi puncak daripada emosi adalah takut dan sedih. Takut terhadap masa depan, sedih terhadap masa lalu. Sedih ini cabangnya kecewa, sakit hati, di luar prediksi, merasa nggak nyaman, takut, cemas, galau, tidak pasti. Semua sudah ditakdirkan Allah, semua dituliskan Allah. Tergantung saya berusaha. Nun wal qalami wa ma yasturun.
Berikutnya yang ketiga. Al-Baqarah 216. Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu nggak suka, benci, tapi sebenarnya itulah yang baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kamu sangat ingin, sangat suka, sangat berharap, wa huwa syarrul lakum. Itu justru nggak baik bagi kamu. Puncak dari meminta adalah menyerahkan kepada yang dipinta. Saya dalam pengalaman hidup saya, puncak dari meminta adalah ketika kita sudah bisa menyerahkan kepada yang dipinta. Ya Allah, aku ingin begini. Tapi aku yakin rencanamu untukku lebih indah. Maka aku serahkan kepada kehendakmu ya Allah. Itu lebih. Tapi saya menemukan itu setelah lewat umur 45 tahun. Dulu ngotot. Aku pokoknya ke Mesir. Mesti ke Mesir. Aku pokoknya mesti ke Maroko. Mesti dapat beasiswa. Aku pokoknya mesti pulang nih doktor. Dulu begitu. Tapi setelah bertambah umur, melewati beberapa fase proses hidup, akhirnya saya sampai pada kesimpulan, asa antakrahu syai'an, boleh jadi kau benci, kau nggak suka. Tapi di balik itu ada hikmah, ada kebaikan. Wa asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi kau suka, kau ingin, kau ngotot, kau ngebet. Tapi sebenarnya di situ ada yang nggak baik. Menurut siapa? Menurut Allah. Jadi akhirnya saya berdoa, aku punya rencana ya Allah. Aku ingin begini ya Allah. Aku ingin ini ya Allah. Tapi semua kembali kuserahkan kepada Engkau. Kalau memang ini baik bagiku, berikanlah ya Allah. Baik untuk imanku, baik untuk agamaku, baik untuk keluargaku, baik untuk hidupku, baik untuk umat, baik untuk jamaah. Tapi kalau ini nggak baik, malah jadi mudarat, malah buat aku lalai, palingkan aku ya Allah. Dulu nggak pernah saya berdoa begitu. Pokoknya aku tahun ini tamat pondok ini mesti ke Mesir. Jadi kalau ada anak-anak muda sekarang doa macam saya dulu, nggak bisa saya salahkan. Itu kan masa lalu saya. I was there. Saya juga dulu begitu. Wah, saya nggak cocok lah sama Ustadz ini. Ya nggak apa-apa. Mungkin kita belum ketemu di umur. Nanti ketemu baru. Banyaklah. Kalau mau diungkap satu-satu. Banyak hal yang ketika kita lewati, kita nggak suka, kita marah, kita kecewa. Setelah beberapa lama, ya Allah ampunkan aku, ya Allah maafkan aku. Dosa kita bukan minum khamar, dosa kita bukan sabu, bukan nyabu. Dosa kita adalah suudzon sama Allah. Suudzon sama Allah. Kita nganggap proposal kita udah mantap kali ini. Kan dosa itu. Merasa kita lebih hebat dari Allah. Tapi jangan dipahami ya ucapan saya ini jadi pasif nanti. Jangan. Dia nggak mau semua jamaah hijrah bersama Ustaz Somad ini. Semuanya ya udahlah kita serahkan aja sama Allah. Terserah Allah aja lah. Nggak gitu juga. Yang kuliah misalnya, saya mau doktor, iya, bagus. Saya mau PNS, bagus. Saya mau jadi direksi, bagus, nggak salah. Dan dapat pahalanya. Niat baik itu dapat pahalanya. Saya mau jadi jenderal, kalau saya punya kekuasaan saya akan tolong agama Allah, bagus. Tapi jangan lupa menyerahkannya sama Allah. Karena kalau lupa menyerahkannya sama Allah, kecewanya innalillah. Banyak saya ketemu orang. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Puncaknya adalah penyerahan diri kepada Allah.
renung sejenak, ngobrol sama orang, atau bahkan kita menemukannya setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun baru kita sadar. Oh, ternyata dulu kalau begini, begini jadinya. Kalau begini, begini jadinya. Berikutnya yang keempat, Al-Baqarah 45. Al-Baqarah 45. Yang satu tadi Al-Balad 4 udah. Al-Qalam 1 udah. Al-Baqarah 216 udah. Saya kayaknya kuat ini Pak Ustadz. Oh enggak. Yang menguatkan itu Allah. Cara menguatkannya gimana? Al-Baqarah 45. Wasta'inu bis sabri, nahan. Nahan marah, nahan emosi, nahan kecewa, nahan sakit hati, nahan. Kalau sholat, bangun, wudhu, gerak. Kalau tawaf, keliling. Kalau sa'i, lari-lari. Kalau haji, wukuf, keluar duit, melontar jumlah. Kalau ini, nahan aja. Tahan. Bisabri, tahan. Tahan ke dalam, wassalah keluar. Tahan, setelah tahan, lepaskan. Tahan mulut, jangan caci maki. Tahan pikiran, jangan kemana-mana, jangan suuzon sama Allah. Tahan hati, jangan terlalu kecewa, jangan terlalu sedih. Setelah tahan, wassalah. Ambil wudhu, sholat sunat lagi, sholat sunat hajat, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat duha, sholat sunat lagi, baca Yasin, baca Ar-Rahman, baca Quran, istighfar 100, sholawat, la ilaha illallah, sholat lagi. Nanti terasa itu minuman yang beku itu pelan-pelan. Berkat pertolongan Allah terasa dia bening, tenang. Walladzi anzala sakinata. Apakah pahala itu ketika kita sedang susah atau ketika kita sedang tenang? Pahala itu justru waktu kita sedang susah. Waktu itu kita sedang susah, sedang ribet, sedang jelimet, sedang payah, sedang tertekan, sedang teraniaya. Disitulah pahalanya ngalir. Kalau ridho. Kalau lagi senang, ya nggak ada pahala. Kecuali kalau kita syukur. Alhamdulillah wa syukrulillah. Baru. Tapi kalau hanya sekedar senang, main handphone, senang, nggak ada syukur, nggak ada pahalanya. Tapi ketika sedang susah, sedang payah, sedang ribet, sedang jelimet, itu per detik pahalanya. Tik, 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 pahalanya. Pahala apa? Pahala sabar. Asta'inu bis-sabri was-shalah. Saya dalam menjalani hidup saya rasakan itu. Semakin susah, semakin payah, semakin suntuk, semakin ribet, semakin jelimet. Di situ pula semakin dekat rasanya dengan Allah. Menangis, lapang rasanya, semua yang ada di dada itu tumpah. Sujud selama-lamanya. Nggak ada lagi tempat mengadu kawan, keluarga, manusia. Tempat mengadu paling enak, paling nyaman itu Allah. Iya, tapi orang-orang kaya kan bisa ke Makkah, bisa ke Madinah. Kita di kamar, di masjid. Orang paling dekat dengan Allah waktu sujud. Sujud selama-lamanya. Saya di saat-saat sulit, di saat-saat genting yang paling nikmat saya rasa sujud itulah. Bahasanya sujud itu ya Allah. Iftitahnya pendek, ayatnya pendek. Sujudnya lama. Nikmat sekali sujud. Susah memang menceritakannya sama orang yang nggak pernah susah. Makanya paling enak ngobrol susah itu sama orang susah. Sama orang nggak pernah susah, nggak nyambung. Ya apa yang disampaikan Ustadz ini? Harmoni
Bagaimana kita harmoni? Harmoni ini bukan mau harmonis, mau bermanis-manis sama orang, enggak. Ini mau berdamai dengan diri nih sekarang. Ini ceritanya bagaimana bisa aku berdamai dengan diri. Wasta'inu bis sabri was salah. Yang terakhir. 5. At-Taubah 51. At-Taubah 51. Qul, katakan. Lan yusibana, tidak ada satupun yang menimpa saya. Batuk saya, demam saya, flu saya, susah saya, jatuh saya, kepleset saya, keseleo saya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Kecuali sudah ditetapkan Allah. Huwa maulana. Hanya dia saja yang bisa menolong. Kita nggak akan marah sama tetangga, nggak akan ngumpat sama saudara, nggak akan kecewa dengan pasangan, nggak sakit hati sama anak. Huwa maulana. Yang bisa nolong cuman dia. Cuman dia yang bisa nolong. Kalau enggak kita akan, percuma sama kawan dulu waktu senang banyak kawan. Nggak enak sama kawan. Katanya keluarga, katanya sohib. Huwa maulana. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu banyak-banyak diucapkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya engkau saja ya Allah. At-Taubah 51. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala hawla wala quwata illa billah. Puncak dari permintaan adalah diam. Orang kalau sudah minta, akhirnya diam. Sudah nggak terkatakan lagi, sudah tak terucapkan lagi. Akhirnya berserah kepada Allah. Di saat itu kita memang betul-betul dekat sekali dengan Allah. Anta maulana, engkau saja yang bisa menolong aku ya Allah. Tak ada lagi satupun yang bisa menolong. Itulah 5 poin kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kalau kita amalkan ini, insya Allah kita bisa harmoni. Kita bisa harmoni di tengah ujian hidup. Kita bisa berdamai. Tapi jangan sombong, jangan angkuh. Jangan setelah ngaji malam ini. Apa yang mau datang, datanglah ya Allah. Aku jangan. Ini persiapan. Kalau datang, jurusnya sudah ada. Kalau lagi sedang menghadapi, diamalkan. Mungkin itu lebih kurang 30 menit. Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insyaallah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Mudah-mudahan dengan disampaikan tadi ya kiat-kiat ada kurang lebih 5 ayat tadi Bapak Ibu ya. Kita makin yakin gitu bahwa ujian yang Allah berikan dalam hidup kita semata-mata adalah cara untuk Allah Subhanahu wa taala ingin kita naik level begitu Bapak Ibu. Ya. Insyaallah. Baik, langsung saja. Saya yakin Bapak Ibu ingin langsung tanya jawab ya. Ada beberapa orang yang sudah raise hand. Saya persilahkan. Pertama kali Ibu Cikiko dari Lampung. Silakan dibuka mic-nya. Ibu Cikiko. Nah, silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan Ustadz Alvin. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Saya seorang PNS Ustadz. Sesuai pengalaman Ustadz, adakah cara agar kita lebih tenang menghadapi kemungkaran atau hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nurani? Karena sebagai seorang PNS kan kita tidak boleh tidak boleh terlalu bersuara gitu ya Ustadz ya. Sementara sebagai seorang perempuan itu rasanya pengen
apa yang pengen buat status atau apa sementara jadi hati itu rasa apa ya kurang plong gitu Ustadz kalau menghadapi apa hal-hal yang tidak yang kita lihat itu tidak benar gitu dalam agama Ustadz. Kemudian yang kedua, adakah amalan agar kita terhindar dari fitnah? Kaitannya karena saya dalam pemerintahan itu bekerja dalam hal keuangan Ustadz. Takutnya, maksudnya yang ditakutkan kita tidak makan nangka tapi kita kena getahnya gitu Ustadz. Itu saja Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Semoga selalu sehat dan bahagia Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pegawai bank konvensional datang ke saya mau resign. Ada aparatur negara bertentangan dengan batinnya, perang jiwanya, akhirnya dia mau keluar. Ada juga ASN mau resign. Saya jawab pertanyaan satu aja. Saya balik nanya satu. Kalau kau keluar dari situ, yang menggantikan kau malaikat atau setan? Kata dia, setan Pak Ustadz. Lebih setan dia atau setan kau? Ya, aku nggak setan kali Pak Ustadz, setengah setan. Maka tetaplah di situ. Karena kalau kau keluar, digantikan oleh setan-setan, rusak negeri ini. Kau tetap aja di situ. Adapun kawan sekeliling, atasan, kan fasenya 3. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Robahlah dengan tangan. Oh nggak bisa karena di dalam. Jadi yang bisa dengan tangan itu siapa? Serahkan sama FPI. Front Persaudaraan Islam. Yang sanggup dengan tangan. Karena mereka nggak ada kepentingan. Dia nggak PNS, dia nggak SN. Wabilisani, dengan lisan. Kamu juga nggak bisa dengan lisan. Karena di dalam sistem. Jadi siapa yang dengan lisan? Serahkan yang lisannya lancar. Ada Ustadz Das'an Latif. Kita gas ini katanya. Ada Ustadz Somad, senggol tipis-tipis. Nah, lewat syair, lewat puisi, lewat tulisan, lewat khutbah Jumat. Terus kami yang di dalam ini Pak Ustadz, fabi qalbih, dengan hati. Aku nggak ikut, tapi kursi ini kutahankan. Kursi ini diincar orang, nama kursinya ASN, nama kursinya TNI, nama kursinya Polri, nama kursinya Kejaksaan. Kalau sampai kursi ini ku lepas, diambil orang, aku mesti pegang kursi ini. Tapi aku nggak bisa speak up. Kalau aku ngomong, nanti aku kena skor, kena ini. Aku bukan munafik, aku bukan nggak ngaji. Aku bisa mempertahankan ini udah jihad juga ini. Kami nggak bisa posting Pak Ustadz. Kami nggak bisa ngomong. Kami nggak bisa ngasih pendapat. Jihad kalian hanya mengisi kursi itu daripada diambil iblis, setan, dan demit. Itu udah jihad udah tuh. Kalian tidak jahat, kalian sedang berjihad. Peganglah itu, jaga dengan baik. Iya Pak Ustadz, tapi banyak duit haramnya. Apa duit haramnya? Keluar kota 3 hari, tanda tangannya 9 kali, tapi cuma sekali. Ambil yang sehari saja. Berapa budgetnya dikasih? 3 juta. Ambil 1 juta. Karena yang tetes 10 keringatmu 1 juta. Yang 2 ini kalau kami balikkan nanti gimana? Jangan dibalikkan. Nanti diambil orang lain. Ambil, serahkan ke masolih amah, kepentingan umum, panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Jangan kasih makan anak istri suami, haram. Apalagi tiket pesawat Pak Ustadz, kami berangkat pakai pesawat murah sama bapak-bapak atasan. Tapi dalam laporannya tiketnya pesawat mahal. Berapa pesawat murah itu? PP 1,5 juta. Pesawat mahal 3 juta, kau ambil 1,5. Memang itulah ongkosmu. Yang 1,5 jangan kau makan.
Tak kaya kau gara-gara duit haram itu. Orang yang mengambil duit haram, dia tidak menambah jatahnya. Dia hanya mengambil jatah anaknya, jatah orang lain. Nih, ini tentang masalah poin yang pertama. Poin yang kedua, hati-hati dengan fitnah. Laporan, tengok, baca, tanggal, angka, sadar. Jangan baca sambil nengok handphone. Nanti salah baca. Sebelum membubuhkan tanda tangan, tengok baik-baik. Jangan sampai orang pesta kita nyuci piring. Jangan sampai orang makan apa namanya itu. Nangka kita kena getahnya. Detail, jeli. Jangan mau dikambing hitamkan orang. Nah, baik-baik. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah doa, zikir, tahajud jangan sampai tinggal. Malam baca Yasin. Minta perlindungan sama Allah sebelum berangkat. Sholat dulu, berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga aku ya Allah. Tolong aku ya Allah. Allah akan menolong. InsyaAllah. Demikian. Tidak hanya untuk ibu, kakak. Tapi buat semua saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan ujian yang sama. Demikian Bang Alvin. Terima kasih Ustaz Alvin. Terima kasih Ibu Cikiko dari Lampung benar-benar menjawab pertanyaannya. Kita lanjutkan. Berikutnya saya persilakan untuk Ibu Audi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya izin bertanya, Ustaz, bagaimana cara menenangkan hati ketika kegelisahan datang begitu besar hingga sulit untuk tidur dan beribadah dengan khusyuk? Lalu pertanyaan kedua, amalan atau doa apa yang diajarkan Nabi untuk menghilangkan rasa cemas, takut, dan was-was? Itu pertanyaan Ustaz. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu di sini, satu di sini. Yang di sini ini rasional. Yang di sini ini rasional. Kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Dia diobati dengan rasional juga. Dia diobati dengan argumen, dengan hujah, dengan pendapat. Ditancapkan ke dalam pikiran bahwa ini sudah takdir, bahwa ini sudah tulisan, bahwa ini sudah ketetapan Allah, bahwa tulisan takdir sudah tertulis, bahwa dia tidak bisa dihapus. Dilawan terus. Dibacakan ayat At-Taubah 51 yang kelima tadi. At-Taubah 51. Lan yusibana illa ma kataballahu lana. Baca terjemahnya. Lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kita satu pun kecuali memang sudah ditakdirkan Allah. Masalah jodoh, masalah kerjaan, masalah rezeki. La yusibana illa ma kataballahu lana. Yang ini. Yang ini dengan zikir. Ambil air wudhu, sholat sunat. Kalau kebetulan ada musola, tahiyatul masjid. Kebetulan sedang di rumah, pagi, duha. Kebetulan malam, habis isya, tahajud. Kebetulan habis maghrib, sholat sunat hajat. Hajatnya tolong aku ya Allah. Aku udah gak kuat lagi menghadapi ini. Allahu Akbar. Di sujud terakhir minta sama Allah. Dalam hati. Setelah itu istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitannya dilapangkan Allah. Wa min kulli hammin faraja. Segala kesusahannya dilepaskan Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dikasih Allah rezeki dari jalan yang tak disangka. Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Setelah beristighfar, bersolawat.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Man shalla alaihi salatan, siapa yang berselawat sallallahu alaihi wa asyra, Allah turunkan 10 rahmat. Quttat anhu asyara sayyi'at, dihapuskan 10 dosa. Wa rufi'a lahu asyara darajat, diangkat 10 derajat. Setelah istighfar 100, salawat 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diturunkan Allah ketenangan. Walladzi anzala as-sakinata. Bisa tertidur, kita tertidur, terlayang-layang tidur. Jangan sibukkan diri dengan internet, Instagram, DM, Twitter, TikTok. Itu hanya merusak. Jangan ceritakan semua kesusahan ke kawan. Enggak semua kawan kita ikut susah sama kita. Kawan 10, yang 8 itu senang nengok kita susah. Yang 2 pura-pura susah. Yakin hanya pada Allah. Jangan gara-gara itu nggak selera makan, nanti berefek kepada mah. Sakit perut, tetap makan, tetap minum. Nggak ada selera, madu terus minum. Seimbang antara zahir dan batin. Tenangkan ini dengan argumentasi, dengan ayat, dengan hadis. Tenangkan ini dengan zikir, sholat. Allah yang menolong. Demikian Ibu Audi. Wallahu a'lam bishawab. Syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, saya persilakan Ibu Nurhayati dari Bogor. Terima kasih Mbak Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Tuan Guru, belum lama ini saya kena tipu atau saya dibohongin sama orang, di mana dia itu mengajak kerjasama dengan saya, Pak Ustadz, mengajak kerjasama untuk bisnis. Nah, pada waktu yang sudah disepakati, uang yang sudah kami belanjakan untuk bisnis tersebut tidak dikembalikan. Nah, sementara uang tersebut itu sebenarnya adalah uang yang harusnya kami gunakan untuk membayar sekolah anak kami, Pak Ustadz. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, apakah kami akan jadi orang yang zolim kalau kami datang ke sana mengambil barang atau apapun yang bisa kami jadikan sebagai sebagai jaminan dari orang tersebut, Pak Ustadz. Karena kami sangat membutuhkan itu sekali untuk bayar sekolah anak kami. Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau main bola, itu ada aturannya yang udah disusun oleh statuta. Saya, Ustadz Salim Afillah, Habib Muhammad bin Anis, Ustadz Lukman main bola. Itu nggak bisa pakai perasaan. Kalau pakai perasaan nanti pas saya mau nendang gol, kata Ustadz Lukman, tafadhol silakan Ustadz. Nggak bisa begitu. Yang berlaku di situ adalah aturan. Aturan, statuta. Jadi kalau main bola yang main-main aja ada aturannya, hidup ini juga ada aturannya. Apakah kalau kita ambil barangnya untuk dijual, lalu hasilnya untuk membayar hutang kita zolim? Tidak zolim. Kenapa? Karena sudah tertulis di Al-Baqarah 282. Idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulislah. Kan ada batas waktunya.
Bayar tanggal 1 September 2025. Sekarang sudah tengah bulan. Berarti kami udah nunggu 2 minggu. Nggak bisa. Balikkan uang kami. Lalu kalau sudah sampai tanggalnya bagaimana? Wajib ditagih. Aduh, nggak enak hati. Menagih itu bukan kita ganggu orang supaya dia jangan makan haram. Malah kalau nggak kita tagih, dia makan haram. Istrinya makan haram, anaknya makan haram. Masa kita biarkan dia makan haram? Maka dia mesti bayar utang. Kalau ada asetnya yang bisa dijual, asetnya, tanahnya, rukonya jual untuk bayar utang. Fa in kana dzu usratin, tapi kalau dia dalam kesulitan. Rumahnya cuman lantai semen, kursi pun nggak ada yang bisa dijual. Masaknya pun di dapur pakai tungku, rice cooker pun tak ada. Fa in kana dzu usratin, kalau dia dalam kesulitan, fa naziratun ila maisarah, tunggu sampai dia lapang. Kapan kamu gajian? Gajiannya 1 Oktober. Oke, 1 Oktober gaji kamu 1/4. 1/4 untuk makan, sisanya bayar utang. Untuk menyelamatkan orang. Kita yang mengambil harta kita, kita tidak zalim. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati mempertahankan hartanya, matinya mati syahid. Ibu, bapak tidak zalim, tidak aniaya sama orang. Silakan tagih. Ada yang bisa dijual, suruh jual supaya dia selamat dari utang. Mati syahid pun dia kalau nggak bayar utang, dia nggak diterima Allah. Saya datang ini bukan karena mau zalim, karena mau menyelamatkan kamu. Tapi kalau dia dalam kesulitan, kasih dia tenggat waktu. Nggak banyak Pak Ustadz, dikit. Wa anta saddaku khairul lakum. Kalau kamu sedekahkan lebih baik. Demikian Ibu. Mudah-mudahan semua masalah selesai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, Allahumma amin. Nah, tadi ibu-ibu ya, setelah ini saya persilakan bapak-bapaknya. Bapak Doni Andika dari Kerinci. Silakan sampaikan pertanyaannya. Sudah, silakan Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mas Udin dan Ustaz Somad atas kesempatannya. Sebenarnya perkenalkan nama saya Dani Andika dari Kerinci. Jujur Ustaz, saya sebenarnya sudah beberapa kali bermimpi bertemu dengan Ustaz. Tidak tahu apa arti mimpinya ya. Kemudian sedikit pertanyaan dari saya, yaitu sampai kapan seorang orang tua itu mendidik anaknya? Karena kebanyakan orang tua itu mendidik anaknya itu sampai dikira sampai dia menikah, sehingga dia menikah lepas tanggung jawab orang tuanya, sehingga dia mau berzina atau maksiat dan lain sebagainya, dia tidak peduli lagi karena itu sudah menjadi bagian tugas dari suaminya. Apakah pemahaman seperti itu benar atau gimana Pak Ustaz? Mungkin itu singkat saja dari saya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Man ala salasa banatin. Siapa yang memberi makan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dia didik dengan baik, wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik. Coba tengok bunyi hadisnya. Saya ulang sekali lagi. Man ala salasa banatin, siapa yang ngasih makan, ngasih pakaian 3 anak perempuan, fa'addabahunna, ngasih pendidikan, wa zawwajahunna, menikahkan,
makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, menikahkan dengan orang baik. Apakah selesai setelah menikah? Wa ahsana ilaihinna, berbuat baik kepadanya sampai mati. Falahul jannah, maka surgalah baginya. Kasih anak makan, kasih dia pakaian menutup aurat, masukkan dia ke pondok, sekolah, S1, S2, S3, nikahkan, cari laki-laki yang soleh, yang baik, yang bisa jadi imam, tetap buat baik. Aku nikahkan engkau, hai laki-laki yang soleh, dengan anakku, dengan putriku, dengan buah hatiku, dengan belayan jiwaku, dengan penyebab amal jariahku, dengan yang sudah memasukkan sebelah kakiku ke surga atau ke neraka, dengan orang yang kudoakan setiap malam, dengan orang yang aku pernah tidak jadi ganti baju hari raya karena permintaan mainannya, dengan orang yang aku selimuti badannya dengan kainku padahal aku kedinginan, dengan orang yang aku terbangun di tengah malam karena tangis, dengan orang yang aku peluk cium pada saat dia dalam keadaan sakit, dengan orang yang aku biarkan aku lapar asal dia kenyang. Kunikahkan engkau dengan dia, dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman. Aku tidak minta banyak-banyak dari engkau. Aku hanya minta kau jaga rambutnya, kau jaga auratnya, kau jaga sholatnya. Tapi kalau kulihat nanti auratnya terbuka, aku tidak akan diam. Kalau kulihat rambutnya nampak walau sehelai, aku tidak akan diam. Kenapa? Karena kewajiban al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'd, saling tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak buat baik, wa yanhauna 'anil munkar, larang perbuatan munkar. Maka kalau ada seorang ayah, seorang kakek, seorang abang, seorang adik, seorang paman, seorang pakcik yang mengatakan kau sudah nikah, sejak saat ini kau bukan tanggung jawab kami lagi. Kau pakai baju pendek, kau pakai celana sempit, kau pakai tudung setengah, bukan urusan kami. Dia tidak mengerti ajaran Islam. Seorang ayah punya satu anak perempuan. Setelah anaknya menikah, dia memperhatikan dua. Dulu yang dia perhatikan cuma anaknya. Sekarang menantunya pun dia perhatikan. Apakah menantuku ini main game online? Main judi online? Main chat jahat? Buat maksiat? Tengok bagaimana dia datang ke rumah. Lebih lama ngobrol atau main handphone? Liar matanya jelalatan? Pakai sabu-sabu dia narkoba? Punya menantu tidak selamanya meringankan beban, malah menambah beban. Jadi sampai kapan kita mendidik? Sampai kapan kita menjaga? Minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai ke liang lahat. Anak perempuan kita, suaminya keluar kota, dia terbaring mau sakratul maut. Apakah kita katakan, kau urusan lakimu? Kita yang membisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Supaya dia mati husnul khatimah. Ibu mengandung anak 9 bulan 10 hari. Menyusukan anak 2 tahun. Kau besarkan dengan tetes peluh keringat air mata. Kau nikahkan, kau biayai. Lepaskah tanggung jawabmu? Tidak. Sakit dia. Mati dia. Bisa jadi kalian memandikannya 2 kali. Mandi waktu kecil. Mandi jenazahnya sekali lagi. Bisa jadi kalian membisikkan azannya 2 kali. Azan waktu lahir, talqin waktu mati. Tak putus. Kalau dapat menantu anak yang solehah, anak yang soleh, beruntung dan bertuah.
Mudah-mudahan semua jamaah kita dapat kebaikan, kebahagiaan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya terakhir. Saya persilakan Bapak Surya dari Solo. Monggo Bapak, buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Mau bertanya Ustaz, ini kan dulu ibu saya pernah tanya ke saya. Itu ibunya ibu, jadi saya itu kan dulu punya tanah untuk anaknya sekarang. Itu kalau tanahnya dulu mungkin kalau ditotalkan mungkin loh ya. Saya kurang tahu Ustaz. Itu mungkin ada 85 gram emas ya Ustaz. Itu tapi kan belum tahu pastinya ya Ustaz. Itu kalau mama ibu saya untuk mau berzakat tuh caranya gimana ya Ustaz ya? Terus yang kedua, kalau adik saya kan dulu tangannya terus diperban kayak digigit gitu, tapi kalau diperban dia marah-marah terus minta dilepas. Terus itu perbannya tetap dipasangkan tapi adik saya marah-marah atau tetap dibuka aja Ustaz? Bagusnya gimana Ustaz ya? Itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu punya tanah. Iya. Tanahnya senilai 85 gram emas. Kalau hitung sejuta, 85 juta. Tanahnya berapa ini Pak? Tanahnya 100 juta. Oh, kalau segitu sudah lewat 85 gram. Enggak ada zakatnya. Tanah itu enggak ada zakatnya. Bapak punya rumah. Rumahnya 2 lantai. Harganya berapa? 1 miliar. Rumah enggak ada zakatnya. Bapak punya mobil. Mobil berapa harganya? 500 juta. Enggak ada zakatnya. Kapan dia baru keluar zakat? 1. Kalau tanahnya Bapak jual, duitnya disimpan di bank, bertahan 1 tahun. Kapan jual tanahnya? Jual tanahnya 12 Rabiul Awal kemarin, pas Maulid. Berapa harganya? 100 juta. Disimpan di bank. Iya. Sampai 12 Rabiul Awal tahun 2026 masih bertahan. Pas 12 Rabiul Awal baru Bapak keluarkan 2,5%. 2,5 juta. Rumah 2 lantai, enggak ada zakatnya. Rumah ini ternyata dikontrak sama pegawai minyak. Duitnya banyak. Berapa sewanya setahun? Sewanya 100 juta. Kapan dia bayar? Dia bayar 1 Jumadil Akhir. Catat, 1 Jumadil Akhir 100 juta. Sampai 1 Jumadil Akhir tahun depan Bapak simpan utuh 100 juta atau di atas 85 gram, baru bayar zakatnya. Kalau saya bayar sekarang gimana Pak Ustadz? Begitu dapat langsung bayar. Itu namanya ta'jiluz zakah qabla awaniha. Mempercepat bayar zakat sebelum waktunya. Bagus. Bapak bayar sekarang 2,5%, tahun depan nggak usah bayar lagi. Karena siklus pembayarannya setahun sekali. Setahun sekali. Setahun sekali. Dia berubah jadi uang karena dijual atau disewakan. Hasilnya yang dikeluarkan zakat. Tapi kalau Bapak Ibu punya emas yang bukan perhiasan, Ibu punya emas batangan 85 gram, baru dikeluarkan zakatnya 2,5%. Bapak nggak boleh punya perhiasan emas. Kalau Bapak beli gelang, beli rantai, beli cincin, itu dianggap emas batangan. 85 gram dikeluarkan zakatnya. Ini tentang harta Ibu dalam bentuk tanah, dalam bentuk mobil, dalam bentuk apapun selain emas dan duit. Kemudian tentang orang pakai perban.
Ibu, orang tua nggak mau pakai perban, bawa dokter. Dokter yang bidang ahli ngasih tahu, ini mesti pakai perban, Bu. Kalau nggak dikasih perban, ini lukanya nanti kena kuman, penyakit, infeksi. Ini ada gulanya, na'udzubillah. Ini bisa merembet kemana-mana. Dokter yang ngasih tahu. Ustadz nggak dipercaya karena bukan bidangnya. Dokter yang memang bidangnya ngasih tahu. Adapun wudhunya baru ustadz yang jawab. Wudhunya nggak perlu wudhu, dia tayamum saja. Ambil tanah, pukul, tepuk, usap sekali. Ambil tanah, pukul, tepuk, embus, usap sekali ke tangan, sekali wudhu. Jadi serahkan kepada ahlinya. Kalau kata dokter nggak apa-apa, nggak pakai perban, nggak usah pakai perban. Tapi kalau dokter mesti pakai perban, kalau nggak nanti infeksi, wajib pakai perban. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Nggak boleh menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Yang sakit kan saya, yang mati kan saya, nggak boleh. Nggak boleh kita membinasakan diri, karena diri kita bukan punya kita, diri kita punya Allah. Demikian Pak Surya. Barakallah, terima kasih Pak Surya dan Allah. Terima kasih juga Tuan Guru yang sudah berkenan membimbing kita. Baik, terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah standby ya, ada kurang lebih hampir 500 orang yang bergabung di Zoom ini, dan tentunya di Zoom ada ribuan yang menyimak. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan Bapak Ibu kita bisa paham, bisa mengamalkannya, dan tentunya mudah-mudahan kita bisa mengajarkannya. Oke, kita masuk di fase di sesi terakhir Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, saya izin menginformasikan pada Bapak Ibu terbuka peluang kebaikan, peluang amal soleh yang bisa Bapak Ibu ikuti. Ya, ada program amal soleh, pembangunan asrama, pembangunan ruang kelas ya, Pondok Quran Az-Zahra. Ini bisa Bapak Ibu ya Bunda semuanya ikuti dengan cara klik sidak.id/UAS. sidak.id/UAS. Bapak Ibu bisa terlibat dalam pembangunan ya, dalam amal soleh ini mulai dari Rp10.000. Bapak Ibu langsung saja akses ke link yang saya bagikan di kolom chat Bapak Ibu, sidak.id/UAS. Ya Bapak Ibu, kontribusi bisa mulai dari Rp10.000 ya, bisa ditunaikan atas nama diri sendiri atau atas nama orang tua. Mudah-mudahan pahalanya mengalir untuk kita semuanya, dimudahkan segala urusannya, harta yang disedekahkan Allah ganjar dengan pahala terbaik, harta yang tersisa Allah berkahi, lipat gandakan makin banyak. Amin Allahumma amin. Baik, terakhir kami ingin mendengarkan closing statement dari Tuan Guru begitu berkaitan dengan materi pada malam hari ini, dan juga mohon berkenan untuk menutup agenda pada malam hari ini dengan doa bersama. Tafadhol Ustaz. Semua orang berbagai macam beda warna kulit, suku, bangsa, agama mengalami ujian. Tidak orang Islam saja. Islam datang untuk bukan menghilangkan ujian. Ketika kita udah berislam, kita udah sholat, bukan berarti hidup kita bebas ujian. Tapi bagaimana kita menyikapi ujian. Orang yang sudah berselancar, hebat, dia ke tengah laut bukan berarti lautnya jadi tenang. Tapi bagaimana seni meniti ombak. Itulah yang sedang diajarkan Islam. Bagaimana kita meyakinkan diri bahwa ini dari Allah. Ada hikmah-hikmah kebaikan. Ini sudah ketetapan Allah. Ada balasan pahala. Ada sabar, ada syukur. Semakin kuat berdoa dan beribadah. Insya Allah kita akan menjadi peselancar-peselancar tangguh di tengah angin puting beliung, di tengah ombak yang dahsyat dengan pertolongan Allah SWT. Ala hazihi niyah
ala hazihin niyah, dengan niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya arhamar rahimin. Engkau yang Maha Kasih dan kasih sayang, irhamna, sayangi kami, berikan kami kekuatan. Ya Qawiyyu ya Matin. Qawi imanana, kuatkan hati kami untuk melewati ujian yang sudah kau berikan pada kami. Farij kurubana, lepaskan kami dari berbagai macam kesulitan. Baligh maqasidana, sampaikan maksud niat kami. Waqdi hajatina, tunaikan hajat kami. Wajzi anna, berikan kami balasan atas kesabaran. Waj'alna minas sabirin, jadikan kami orang-orang yang sabar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, engkau saja yang bisa menolongkan. Engkaulah sebaik-baik penolong. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Tolong kami, engkau sebaik-baik penolong ya Allah. Allahumma ikfi anna syarra ma qadait. Cukupkan pada kami, engkau sebagai penolong kami. Lepaskan kami dari segala takdir yang tidak baik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terima segala amal kami. Wa tub alaina, terima taubat kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim, begitu juga dengan tim yang ada di Riau, Bapak Ibu, Abang Kakak Adik, sahabat jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah. Barakallahu fikum, Allah yang menguatkan kita. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi pada Tuan Guru. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga ilmunya menjadi amal jariah untuk Tuan Guru, dan semoga kami mendoakan diberikan kelancaran untuk Tuan Guru semuanya beserta tim, diberikan kesehatan dan diistiqomahkan dalam jalan dakwah ini insyaallah. Terima kasih Tuan Guru dan Bapak Ibu semuanya. Barakallahu fikum. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Ayah Bunda yang masih standby. Ya, barakallah. Mudah-mudahan sekali lagi ilmunya bermanfaat, bisa kita amalkan. Terakhir Bapak Ibu, alhamdulillah sidak hari ini diamanahkan Bapak Ibu sebuah kawasan baru di Yogyakarta. Tadi di awal kami putarkan sebuah video program pondok digital, ya, pelatihan untuk para punggawa-punggawa masjid, ya, punggawa anak muda yang ingin berkontribusi dalam dakwah kemasjidan. Alhamdulillah sudah ada Masjid Ismu Yahya, Masjid Sejuta Pemuda, Masjid Jalan Cahaya, Masjid Rahmatan Lil Alamin, ya. Masjid-masjid ini insya Allah akan menghadirkan sebuah program pondok digital. Nah, yang terakhir ini Masjid Rahmatan Lil Alamin di Wonosari, Bapak Ibu. Kita diamanahkan oleh pewakif untuk memakmurkan tempat ini, dan akhirnya kita install program pondok digital, ya. Detailnya saya izin memutarkan video Bapak Ibu. Bahwa pada ya diparasi pada surga, lalu juga bisa pakai dan kumis cuci alat-alat supaya dia bisa keluar langsung. Bahagia
Nah itu dia programnya Bapak Ibu, program Pondok Digital. Jadi kita membeasiswakan kurang lebih, alhamdulillah ada total sekitar 60 ya santri yang hari ini kita beasiswakan untuk belajar selama 9 bulan. Ya kita beasiswain mereka, kita hadirkan fasilitas belajarnya, kita hadirkan asramanya, kita berikan fasilitas makan 3 kali sehari, dan juga keilmuannya kita hadirkan guru-gurunya. Nah, maksud saya menyampaikan ini adalah kami membuka sebuah peluang kebaikan untuk Bapak Ibu. Jadi hari ini ditempatkan di Masjid Rahmatan lil Alamin, kurang lebih ada 22 santri, dan kita membutuhkan sebuah perangkat ruang kelas begitu yang insya Allah akan jadi tempat belajar untuk para santri. Ya kita membutuhkan bantuan, ya support dari Bapak Ibu semuanya untuk membeli meja. Ya, kita menawarkan sebuah peluang wakaf fasilitas belajar untuk santri Pondok Digital. Ya, bisa Bapak Ibu tunaikan ke rekening yang tertera di dalam gambar ini Bapak Ibu. Rekeningnya atas nama Masjid Rahmatan lil Alamin. Nah, ini cabang Sidak yang ada di Wonosari, Yogyakarta. Ini kampus kita keempat insya Allah. Alhamdulillah sudah berjalan programnya, kurang lebih sekarang sudah masuk angkatan kedua dan sudah 5 bulan. Ya, kami mengajak Bapak Ibu untuk terlibat menghadirkan fasilitas belajar berupa meja dan kursi. Ya, linknya kami bagikan Bapak Ibu di kolom komentar. Bapak Ibu bisa tunaikan langsung ke rekening yang tertera Bapak Ibu. Afwan, rekeningnya yang betul adalah di flyer ya. Bisa langsung konfirmasi ke Kak Juli. Ke Kak Juli. Sebentar, ini rekeningnya ada yang salah. Kak Juli. Konfirmasi transfernya bisa dilakukan ke nomor saya Bapak Ibu, atau lebih baik langsung saja ke Kak Juli supaya dicatat begitu ya. 7317 721 007 atas nama Masjid Rahmatan lil Alamin. Ya, mohon Bapak Ibu yang berkenan ya bisa menunaikan wakafnya baik atas nama diri sendiri atau atas nama orang tua. Kebutuhannya kurang lebih 20 juta Bapak Ibu untuk menghadirkan fasilitas ruang kelas yang ada meja, juga kursinya untuk tempat belajar para santri ya. Artinya kurang lebih satu set meja dan kursinya itu 1 jutaan, kurang lebih seperti itu. Bagi Bapak Ibu yang ingin terlibat, sekali lagi linknya kami sampaikan di kolom komentar Bapak Ibu. Tunaikan wakafnya atas nama diri sendiri atau atas nama orang tua. Nah, itu linknya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Ya, sekali lagi ini ajakan kebaikan, tidak ada paksaan ya untuk Bapak Ibu yang luang saja. Ya, kami di sini hanya bisa mendoakan, kami hanya bisa menjadi jembatan kebaikannya gitu untuk Bapak Ibu semuanya, memfasilitasi Bapak Ibu untuk bisa beramal soleh. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam memandu materi pada malam hari ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari kesilapan saya pribadi. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan hubungi kontak saya atau kontak Kak Juli ya. Ini kontak saya, 0819 Nah, itu nomor saya pribadi. Demikian, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Bapak Ibu, jumpa lagi di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.